الصالحات وتنزل البركات وتحصل النفحات. وصلى الله وسلم على سيد السادات وقدوة القادات سيدنا ومولانا محمد خير مخلوق في الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الميقات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق القرآن العظيم ورسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah pada malam hari ini, malam Selasa, kita dapat berjumpa kembali, bertemu kembali. Walaupun perjumpaan kita hanya lewat layar handphone ataupun layar kaca, mudah-mudahan tidak akan mengurangi manfaat yang akan kita dapatkan. Kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan manfaat yang besar atas pertemuan kita ini, baik manfaat dalam urusan dunia maupun manfaat dalam urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat dimanapun antum berada, sampailah kita kepada hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, babun fil mujahadah, dalam bab mujahadah atau berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. An Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih azza wa jalla qal, diriwayatkan dari Nabi Muhammad yang mana diriwayatkan ini hadis dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, idza taqarrabal abdu ilayya shibran, apabila mendekat hamba kepadaku satu satu kilan bahasa Indonesianya apa? Jengkal. Satu kilan, shibr, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan mendekat kepadanya, kata Allah, seperti satu dhira'. Satu dhira' bahasa Indonesianya apa? Satu lengan. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an, apabila hambaku, kata Allah, mendekat kepadaku satu dhira', taqarrabtu minhu ba'an, maka aku akan mendekat kepadanya ba'an, satu depa. Tahu depa? Depa sebira. Satu depa. Wa idza atani yamshi, apabila hambaku datang kepadaku dengan berjalan, ataitu harwalah, maka aku akan menuju dia, mendekat kepadanya dengan berlari, kata Allah. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Intinya hadirin, semakin kuat kita mendekat kepada Allah, semakin dekat kita kepada Allah, Allah pun akan lebih dekat dengan kita. Semakin banyak kita ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita.
semakin kita banyak bersyukur kepada Allah, Allah pun akan memberi nikmatnya lebih dari yang kita harapkan. Pokoknya semakin Allah pun akan lebih dari itu semuanya. Makanya nggak akan sia-sia orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendekat kepada Allah dengan apapun caranya, baik dengan zikir, baca Quran, sholat, puasa, ataupun yang lain, tidak akan sia-sia. Semakin banyak kita mendekat kepada Allah, beribadah, beramal soleh, Allah pun akan lebih dekat dengan kita. Makanya orang yang ahli ibadah ini ketika menengadahkan tangan meminta kepada Allah akan cepat dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Allah dekat dengan orang itu. Kadang-kadang kita nggak mau dekat dengan Allah, nggak mau ibadah, nggak mau beramal, nggak mau sholat, nggak mau puasa, doa kita mau dikabulkan, ya susah, hadirin. Maka itu dekati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara beribadah kepadanya, maka insya Allah Allah pun akan dekat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadis berikutnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang mana banyak dari manusia melalaikan, melupakan dua nikmat ini. Dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia. Apa itu? As-sihhah wal faragh. Yang pertama kesehatan, yang kedua faragh, waktu luang, waktu sempat, waktu yang Allah berikan kepada kita semua, ya, tapi waktu itu justru disia-siakan. Naudzubillahi min. Ini dua hal ini hadirin nikmat Allah yang sangat besar, tapi kadang kita melalaikannya, ya, karena mungkin nih hadirin, seringnya nikmat itu ada pada diri kita sehingga kita tidak merasakannya. Alhamdulillah Allah kasih kita sehat, mudah-mudahan sehat afiat terus, amin. Ya, ini satu nikmat yang Allah berikan hadirin. Cuman kadang-kadang ketika kita dikasih nikmat sehat, kita nggak ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatnya kapan? Kalau lagi sakit. Kalau lagi sakit baru ingat, ya, baru merasakan, ya Allah, nikmat tubuh sehat itu luar biasa ketika kita sakit. Makanya kadang sakit ini ada untungnya juga hadirin. Apa? Ngingetkan kita kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kita diberikan nikmat sehat oleh Allah, berapa lama Allah berikan nikmat sehat kepada kita, cuman kadang kita lalai. Coba contoh saja, gigi hadirin, nikmat gigi. Kalau nggak ada gigi kita nggak bisa ngunyah, ya, untu, ya, nikmat luar biasa hadirin. Sebabnya kita bisa merasakan nikmatnya sate gara-gara apa? Untu, gigi. Kalau nggak ada gigi nggak bisa ngerasain nikmatnya sate. Oh, ada nasi kebuli daging, bisa makan enak karena ada gigi. Coba sate orang be untu dimutok, apa nikmatnya daging dimut? Ya kan? Nggak ada nikmatnya hadirin. Ini nikmat gigi ini hadirin, ya Allah luar biasa. Kita jarang, mungkin nggak ingat, sudah dianggapnya biasa saja. Cuman nanti ingatnya ketika sakit gigi. Dimen sehat, untune waras, tahunan nggak pernah mensyukuri nikmat. Tapi giliran sadina dimen lara untu gemboran, sekampung krungu kabeh. Sekampung dengar semuanya. Ya Allah, larane nemen, sampai tetangganya denger, temennya denger, saudaranya denger. Ya, mungkin yang di grup dengar semuanya lagi sakit. Ketika sehat nggak dipikir. Ya. Maka itu hadirin,
Nabi Muhammad mengingatkan nikmat yang paling sering dilalaikan kebanyakan manusia adalah nikmat sehat dan waktu luang. Waktu luang. Allah kasih kita waktu luang. Apalagi zaman sekarang, ya Allah luar biasa waktu luangnya. Ya cuman akhirnya sedikit manfaatnya. Ya, yang tadinya kita dikasih waktu luang untuk beribadah, harusnya untuk tambah dekat kepada Allah, ada pengajian kita datang, ya, kasih waktu luang sama Allah, nggak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Akhirnya ketika dikasih cobaan yang semacam ini, dikasih musibah yang semacam ini, baru kita merasakan iya ya, donge lagi kae dimain sempat dikasih waktu luang digunakan untuk ngaji. Akhirnya nyesel. Ini nikmat besar hadirin, sehat dan juga waktu luang yang kita punya, nikmat yang sangat agung. Jangan sia-siakan untuk bermaksiat kepada Allah. Jangan sia-siakan untuk lalai kepada Allah, tapi gunakan kesehatan kita, waktu luang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya insyaallah bainal maghrib wal isya ini waktu luang hadirin. Di mana-mana yang namanya maghrib sampai isya, kebanyakan orang ini waktu luang. Cuman ada mungkin yang masih kerja, ada yang masih dagang. Cuman ya seharusnya kalau maghrib sampai isya ya digunakan untuk ibadah. Ini waktu luang kita hadirin. Oh majelis nggak ada, ditutup, ada lockdown, ada karantina, ada ini dan itu. Alhamdulillah, Allah masih kita kesempatan, Allah masih kasih kita kesempatan untuk ngaji, untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan manfaat dari ilmu lewat pengajian online, lewat handphone. Manfaatkan handphone itu. Jangan handphone untuk bisnis terus, handphone untuk maksiat terus, handphone untuk perbuatan lalai terus. Gunakan handphone untuk ngaji. Gunakan handphone untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala biar hisabnya sedikit. Harta hadirin, kalau nggak digunakan untuk ibadah, hisabnya itu berat. Hisabnya berat. Harta kita, uang yang kita miliki, mobil, apapun yang kita miliki, kalau tidak digunakan untuk ibadah, itu hisabnya berat. Tapi insya Allah kalau digunakan untuk ibadah, hisabnya ringan, atau mungkin tidak akan dihisab sama sekali. Kita punya harta, ditanya sama Allah, untuk apa hartamu? Untuk ngaji ya Allah, untuk infak, untuk sedekah, untuk ibadah, ringan hisabnya. Tapi ketika ditanya untuk apa hartamu? Untuk ini, untuk foya-foya, untuk yang gak manfaat, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya dengan harta yang kita miliki, bukannya kita mendapatkan manfaat, bukannya kita mendapatkan keuntungan, tapi mendapatkan kerugian yang besar dunia sampai akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka itu hadirin, pergunakan kesempatan ini, kesehatan kita, waktu luang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatuna Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Sayyidah Aisyah ini istri Nabi Muhammad. Istri Nabi Muhammad, satu-satunya istri beliau yang dinikahi beliau dan keadaannya itu masih gadis. Ini Sayyidah Aisyah. Sekarang lagunya sedang tenar. Lagunya sedang tenar dengan berbagai macam aransemen lirik dan lain sebagainya. Ada yang pakai lirik ini, ada yang pakai syair ini, ada yang pakai ini. Yang jelas hadirin, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini istri Nabi Muhammad SAW dan banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Salah satunya hadis ini dari Sayyidah Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad SAW kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamah. Nabi Muhammad dulu itu bangun malam sehingga telapak kakinya ini bengkak. Kakinya ini bengkak. Fakultu, maka Sayyidah Aisyah bertanya, lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Mengapa engkau lakukan yang demikian wahai Rasulullah? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar.
Bukankah Allah sudah memberikan ampunan kepada engkau, baik dosa yang lalu maupun yang akan datang? Allah kasih ampunan. Nabi Muhammad gak pernah berbuat dosa, bahkan maksum, dijaga oleh Allah dari perbuatan salah dan dosa. Tapi Siti Aisyah, istri beliau, melihat Nabi Muhammad sholat malam sampai kakinya bengkak. Nabi Muhammad ini, ketika ditanya, Rasulullah ditanya, kenapa engkau melakukannya demikian? Rasulullah sudah diampuni dosanya kok, ngapain susah payah melakukan itu? Qala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura? Salahkah aku suka menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Betul, aku sudah diampuni atau maksum, dijaga sama Allah, enggak ada dosa, enggak ada salah. Tapi kok aku tetap ibadah? Saya kepengin dicatat oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau tetap mujahadah, tetap berusaha, tetap beramal, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini panutan kita, hadirin. Kalau seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, sudah dijamin tidak punya dosa, sudah dijamin masuk di surga yang tertinggi Firdausul A'la, beliau masih beribadah sampai kakinya bengkak. Lalu bagaimana dengan kita? Dosa tiap hari, maksiat tiap hari, kelalaian yang kita lakukan tiap hari, bahkan bukan sehari sekali, sehari berkali-kali kita lakukan itu. Panutan kita nggak seperti itu. Kita ngaku menjadi umat Nabi Muhammad, kita ngaku panutan kita Nabi Muhammad, kita ngaku imam kita Nabi Muhammad, kita ngaku qudwah kita Nabi Muhammad. Tapi ternyata kita jauh dari Nabi Muhammad SAW. Mau nyontoh siapa, hadirin? Kalau mau nyontoh Nabi Muhammad, mau ngikuti Nabi Muhammad, mau menjadikan beliau panutan, lihat ibadah yang beliau lakukan, sholat malamnya sampai kaki beliau bengkak. Bukan cuma itu saja, hadirin. Ketika beliau di usia-usia akhir hayatnya, ketika sakit yang sangat parah, beliau tidak bisa mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Beliau suruh menantunya Sayyidina Ali untuk gendong dari rumah ke masjid untuk melakukan sholat jamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini baginda agung Nabi Muhammad sudah dikasih sertifikat sorga, jaminan pasti masuk sorga, tapi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjamin kita? Siapa yang menjamin kita? Kamu pasti masuk surga? Nggak ada yang menjamin, hadirin. Kalau kita lihat dari situ saja, seharusnya kita sadar bahwa apa yang menjadi tuntunan Rasulullah harus kita kerjakan supaya mendapatkan kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang abadi. Lagian kita ini ngaku umatnya mestinya harus mengikuti, mencontoh beliau Nabi Muhammad SAW. Pun nggak perlu seperti beliau. Mungkin kita, Habib, apa harus kita sholat sampai kakinya bengkak? Nggak perlu sampai kakinya bengkak. Wis sholat apa yang dicontohkan Nabi Muhammad, yang paling ringan kita kerjakan. Yang paling ringan kita kerjakan. Insya Allah barokah. Allahumma amin. Kita pernah lihat, ini di sini hadisnya ada, nanti hadis berikutnya dijelaskan. Nabi Muhammad, para sahabat itu pernah ada yang bersama dengan Nabi Muhammad, bersama dengan Nabi Muhammad sholat. Ya. Kemudian Rasulullah sholat membaca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Pikirnya sahabat, oh mungkin 100 ayat mau ruku. Ditunggu 100 ayat gak ruku. Oh mungkin 200 ayat. Oh mungkin selesai Al-Baqarah ruku. Al-Baqarah selesai masih dilanjut dengan surat Ali Imran. Oh, wajib. Pikirnya ini selesai Ali Imran sudah. Ya. Ali Imran masih dilanjut lagi dengan surat An-Nisa. Masih dilanjut lagi dengan surat An-Nisa. Selesai. Ya, kemudian ruku. Kemudian apa? Ruku. Yang pikirnya ruku biasa. Ini kalau ruku berapa menit? Bahasanya apa kalau ruku? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Berapa kali? 3. Kira-kira berapa menit kira-kira? Semenit ada? Nggak ada semenit. Semenit kan 60 detik.
Ini rukuknya kata sahabat yang ikuti sholat, rukuknya seperti berdiri. Seperti apa? Seperti berdiri sholat tadi. Sholatnya berarti baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Nah ini rukuknya, panjangnya seperti berdiri ketika baca sholat itu. Bongkok itu. Ini lihat, Nabi Muhammad sampai seperti itu hadirin. Kemudian dijelaskan lagi oleh sahabat itu, ya ketika Sami Allahu liman hamidah. Ya. Ini Sami Allahu liman hamidah lamanya seperti ruku. Sujud bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini sujudnya hampir sama seperti waktu berdiri. Ini sholat Nabi Muhammad pernah melakukan hal yang demikian hadirin. Coba sekali-kali seumur hidup panjenengan sholat baca Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Sanggup nggak kira-kira? Sanggup nggak? Sholat Al-Baqarah dari awal sampai sholat sunnah sambil baca Quran sudah, bawa Qurannya nggak apa-apa, tapi Al-Baqarah dari awal sampai akhir baca. Kira-kira sanggup lah? Sanggup lu kalau ngomong orang benak ah. Pemirsa yang ada di rumah, yang ada di rumah online, saya mau tanya, kira-kira sanggup enggak antum sholat 1 rakaat baca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir? Coba seumur hidup sekali, Gue tahu jare wong Tegal. Gue tahu ta? Nah, Nabi Muhammad pernah melakukan ini. Cuman jangan buat jadi jangan buat imam di masjid, jangan. Kalau imam di masjid saya jamin kabur makmumnya. Ya. Pernah kejadian dulu guru sekaligus mertuanya Habib Umar, namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Pengen nyoba seperti Nabi Muhammad. Salat setelah Fatihah pakai surat Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Ini pertama yang ikut sholat banyak, puluhan bahkan ratusan orang. Selesai sholat, assalamualaikum, dilihat makmumnya bubar, nggak ada lagi, tinggal 1 orang tok di belakangnya. Selesai wiridan sebentar, Habib Muhammad muji orang yang di belakangnya yang tinggal 1 orang itu. Masya Allah, ente benar-benar luar biasa, ngikutin saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, berikan rahmat. Orangnya nyeletuk, Habib, saya itu di belakang panjenengan bukan ngikuti panjenengan. Saya ini mau ngunci masjid, nunggu panjenengan keluar dari masjid. Ini Nabi Muhammad pernah melakukan hal yang demikian hadirin. Padahal beliau dijamin oleh Allah masuk surga, tetap melakukan hal yang demikian. Mujahadahnya, ibadahnya sungguh-sungguhnya luar biasa. Ya, makanya hadirin yang dirahmati Allah, jangan sepelekan amal kebaikan walaupun terlihat sepele. Sebab amal yang kita kerjakan nanti besok akan menyelamatkan kita. Mungkin dengan amal tersebut Allah ridho kepada kita dan akan memasukkan kita ke dalam surga dengan amalan tersebut. Oh, itu amalan kecil, Bib. Amalan ringan. Amalan sepele, kelihatannya sepele. Kata Imamul Haddad, al-qalilu indallahi katsirus tsawab. Kata beliau, yang sedikit itu di sisi Allah banyak pahalanya. Banyak pahalanya. Jangan kamu menyepelekan amal kebaikan. Sebab kalau kita menyepelekan kebaikan, yamna'uka min fi'lihi, akan mencegahmu dari melakukan amalan tersebut. Jangan diremehkan hadirin. Jangan diremehkan. Siwak kecil, remeh. Dalam sholat mungkin sunnah, cuman kelihatannya mungkin remeh, kelihatannya mungkin kecil. Cuman siwak ini hadirin, ya Allah, bisa menyelamatkan seseorang dunia di barzah maupun besok di akhirat. Ini siwak ini kelihatannya kecil. Kelihatannya apa? Kecil. Ingatkan cerita yang pernah saya ceritakan. Ya, ketika seseorang yang terbiasa memakai siwak, seseorang yang terbiasa memakai apa? Siwak. Ya. Kemudian orang yang terbiasa memakai siwak ini meninggal dunia mendadak.
Dan anehnya, dia ajaibnya, dia nggak sadar kalau dirinya meninggal dunia. Bangun di alam barzah, dia teriak, dia cari-cari siwak yang ada di sebelah tempat tidurnya yang biasa dia ambil. Biasanya dia kalau waktu masih hidup, dia itu ambil, bangun tidur ambil siwak, kemudian siwakan. Nah ini dia nggak ngerasa kalau dirinya meninggal dunia, ada di alam barzah. Dia bangun, kemudian cari-cari siwak. Cari-cari apa? Siwak. Ya karena di alam barzah, karena di kuburan nggak ada siwaknya. Akhirnya teriak-teriak, ya Said, aina siwak. Anaknya namanya Said. Hei Said, siwaknya mana? Siwak saya mana? Siwak saya mana? Malaikat pas datang. Malaikat apa? Pas datang ditanya, Pak, ini kamu sudah lagi ngapain? Saya mau cari siwak. Untuk apa siwak? Saya biasa kalau bangun tidur ini harus siwakan. Sunnah Nabi Muhammad. Gak akan saya tinggal. Oh ini sudah bukan di alam dunia kamu di alam barzah. Oh nggak bisa, saya bangun tidur ngotot. Kalau bangun tidur dan saya harus siwakan. Nah sebab dia mempertahankan kebiasaannya untuk memakai siwak, maka dia terbebas dari pertanyaan mungkar dan nakir. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia terbiasa melakukan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua diberi kemudahan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, sehingga mampu berusaha untuk berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jangan, sekali lagi, jangan menyepelekan amal baik apapun bentuknya. Sebab bisa jadi Allah menyembunyikan keridhoannya di dalam amalan tersebut. Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibnul Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan, innallaha khaba'a thalath fi thalath. Allah menyembunyikan 3 hal di dalam 3 hal. Perhatikan baik-baik. Khaba'a ridahu fi ta'atih. Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam ketaatan kepadanya. Fala tahtakir min ta'atillahi syai'a, maka itu jangan sepelekan amal kebaikan sedikit pun. Fala alla ridahu fihi, bisa jadi ridho Allah ada di dalam amalan tersebut. Ingat kan, Imam Ghazali pernah ditanya ketika meninggal dunia, ada orang bermimpi, kemudian Imam Ghazali ditanya, wahai Imam, apa yang Allah lakukan kepadamu di alam barzah? Imam Ghazali menjawab, alhamdulillah, Allah berikan saya nikmat, Allah berikan saya kesenangan, kebahagiaan, keberuntungan. Sebab apa wahai Imam? Apa sebab ibadahmu? Apa sebab ilmumu? Apa sebab zuhudmu? Apa sebab karangan kitabmu? Atau apa? Kata Imam Ghazali, sebab saya satu ketika pernah menulis kitab, kemudian saya mau nutul tinta, ada lalat yang sedang minum di tinta tersebut, saya biarkan sampai kenyang. Ya. Ini sebab rahmatnya dengan lalat ini, hadirin. Sebab rahmatnya dengan lalat ini, ya, sifat kasih sayangnya kepada hewan ini, maka diberikan oleh Allah keberuntungan, ya, di dalam alam barzahnya. Sebab apa? Sebab sifat rahmatnya kepada seekor lalat. Kemudian kisah berikutnya yang dialami oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar ini ketika meninggal dunia, maka ada orang yang bermimpi, tanya sama persis seperti yang dialami oleh Imam Ghazali. Apa yang Allah lakukan kepadamu wahai Umar? Maka dijawab, Allah memberikan kenikmatan kepadaku di alam barzah. Sebab apa wahai Umar? Apakah sebab ibadahmu, sebab keberanianmu, sebab ini dan itu? Bukan, kata Sayyidina Umar. Apa? Sebab saya pernah membebaskan seekor burung kecil yang menjadi mainan anak kecil, dibebaskan karena kasihan dengan burung tersebut. Maka dengan sifat rahmat, sifat kasih sayang yang mungkin bagi kita terlihat sepele, hadirin, maka ini menyebabkan Allah memberikan keberuntungan kepadanya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama.
Kata Rasulullah SAW, ya ar-rahimuna, orang yang punya kasih sayang akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu, berbuatlah kasih sayang, man fil ardi, kepada yang ada di atas bumi, yarhamkum man fis sama, maka yang ada di langit akan mengasihi kamu. Kelihatannya sepele hadirin, burung kecil, lalat, kelihatannya apa sepele, termasuk cerita yang masyhur seorang pelacur yang memberikan air minum kepada seekor anjing. Ini sepele hadirin, cuman di dalamnya ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah. Apapun jenis amalnya, besar ataupun kecil, kelihatan besar atau kelihatan sepele, kita tetap akan menganggapnya besar, sebab itu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun akan memberikan keridhaan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kisah sedekah yang mungkin gak seberapa hadirin. Ada orang sedang makan korma, baru dimakan separuh. Baru dimakan apa? Ada orang minta-minta datang. Kata yang punya rumah, saya nggak punya apa-apa, cuman ini tinggal korma, tinggal separuh baru saya makan. Kalau kamu mau, monggo nih buat kamu. Oh ya sudah, nggak apa-apa, saya juga kelaparan. Yang minta kelaparan, dikasih korma setengah diberikan. Maka subhanallah hadirin, belum sampai di akhirat, di dunia saja Allah berikan dia pertolongan sebab sedekah yang dia keluarkan. Separuh korma yang dikeluarkan, yang sudah dimakan sama dia, ya, kemudian satu hari anaknya sedang lari-lari, anaknya masih kecil, masih bayi, ada serigala lewat, digondol anaknya oleh serigala. Ini anak kepalanya atau badannya sudah ada di mulutnya serigala, sudah dikewel-kewel, sudah dicaplok sama serigala. Sudah dicaplok sama serigala, subhanallah, dikejar-kejar, namanya ibu-ibu ngejar binatang yang larinya cepat nggak bisa. Cuman subhanallah ada yang nolong, setelah ditolong kemudian diambil anaknya, diusap, langsung sembuh anaknya. Kemudian kata yang nolong itu, ya itu berkat apa? Sedekah kamu yang separuh yang sudah kamu masukkan ke dalam mulut, maka sebab itulah anakmu diselamatkan. Sudah masuk ke mulutnya serigala, dikeluarkan lagi. Ini barokah daripada sedekah. Sepele hadirin. Makanya Nabi mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Takutlah kamu kepada neraka walaupun dengan bukan satu butir korma, separuh butir korma. Sedekahlah walaupun hanya separuh butir korma. Allah nggak akan menyia-nyiakan hadirin. Kan sepele ini, kelihatannya sepele, tapi jangan disepelekan. Kalau di situ ada ridha Allah, maka dengan sedikit harta yang kita keluarkan akan menyebabkan kita beruntung dunia sampai akhirat. Allahumma amin ya rabbal. Kemudian yang kedua kata Imam Ali Zainal Abidin, wa khabba sakhtuhu fi ma'siyatih, dan Allah menyembunyikan murkanya di dalam maksiat. Perbuatan maksiat sekecil apapun. Fala tahtagir min ma'siyatillahi syai'a, maka itu jangan kau sia-siakan, jangan kau sepelekan perbuatan maksiat walaupun sedikit. Fala'alla sakhtahu fihi, bisa jadi murka Allah ada di dalam perbuatan maksiat tersebut. Ingat kan ceritanya seorang wanita yang punya kucing, kemudian kucingnya ditinggal di rumah, nggak dikasih makan, ditinggal pergi sampai mati kucingnya. Ini wanita dalam satu keterangan ahli ibadah, siangnya puasa, malamnya ibadah kepada Allah. Begitu hebatnya dia ibadah gara-gara kucing. Amalan sepele hadirin, binatang mati nggak dihisab, ya. Amalan apa kucing ini karena menyia-nyiakan kucing, maka Allah murka di situ. Maka wanita ini menjadi penghuni neraka gara-gara kucing hadirin, gara-gara kucing. Jadi Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan, ya, maka jangan sia-siakan yang namanya ketaatan sedikit pun. Begitu pula Allah menyembunyikan murkanya dalam maksiat. Jangan lakukan maksiat walaupun sedikit. Yang ketiga, wa khabba sirrahu fi khalqihi. Yang ketiga, Allah menyembunyikan rahasianya fi khalqihi, di dalam makhluknya. Fala tahtakir min khalqillahi ahada, maka janganlah kamu menyia-nyiakan, menyepelekan, merendahkan makhluk Allah satupun.
fala'allahu dzalikal wali, bisa saja makhluk Allah itu, orang itu adalah wali min auliyaillah. Ya, orang pun jangan disepelekan. Yang dikhawatirkan orang itu termasuk kekasih Allah, orang tersebut termasuk orang yang dicintai oleh Allah, termasuk wali Allah, kita membencinya, bahaya hadirin. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita untuk husnudzon. Untuk apa? Husnudzon, berprasangka baik, ya, baik kepada Allah maupun kepada manusia, kepada makhluknya. Kepada apa? Makhluknya. Husnudzon billah wa husnudzon bi'ibadillah. Husnudzon dengan Allah dan husnudzon dengan makhluk Allah, dengan hamba Allah. Husnudzon hadirin. Orang yang husnudzon tidak akan rugi. Oh, itu penjahat, kita husnudzon. Oh, itu orang baik, husnudzon. Padahal penjahat beneran, nggak akan rugi kita. Nggak akan rugi sekalipun benar penjahat hadirin. Ingatkan cerita orang yang punya anak perempuan, anak perempuannya lumpuh, sakit sudah lama bertahun-tahun. Diobati ke sana kemari, nggak sembuh-sembuh. Satu ketika ada rombongan perampok datang. Rombongan apa? Perampok. Cuman rupa-rupanya perampok ini sedang apes, mungkin akibat lockdown mungkin ya. Nggak ada hasil tangkapan, nggak ada hasil apa? Nggak ada hasil, nggak bisa ngerampok. Sana sini di lockdown. Rombongan perampok sedang apa? Sedang galau, sedang bingung. Jangankan buat foya-foya, buat makan saja susah. Bingung dia malam-malam. Ya, dia kalau misalkan ngomong ke rumah penduduk saya perampok, saya bisa dibunuh, bisa ditangkap. Akhirnya dia ini datang ke rumahnya orang yang punya anak perempuan yang sedang sakit itu, dilalai ke orang tersebut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa depan pintu? Kata tuan rumahnya. Ini padahal perampok nih, tapi perampoknya nggak mau ngaku perampok. Ngaku perampok apa? Langsung dipegang, langsung ditangkap. Kata rombongan perampoknya, saya rombongan orang yang sedang jihad fisabilillah, habis berangkat perang, kehabisan bekal, mau pulang nggak punya uang. Oh, masya Allah, yang punya rumah senang. Alhamdulillah, saya kedatangan orang-orang mulia, orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Mari masuk, mari masuk, mari masuk. Disuruh masuk, disuguhi, dikasih makan yang luar biasa, dikasih tempat yang luar biasa. Pokoknya istimewa sudah. Karena tuan rumah husnudzon bahwa ini adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik. Singkat cerita hadirin, setelah makan, setelah ini dan itu, ini yang punya rumah ngomong sama pimpinannya, wahai komandan, wahai pemimpin, saya minta didoakan. Ini ada air, tolong didoakan. Saya punya anak saya sakit sudah lama, lumpuh, nggak ada yang bisa menyembuhkan. Saya sudah ke dokter sana, ke dokter sini, saya sudah minta sababiah ke sana, minta doa ke sana, nggak bisa sembuh. Tolong, mudah-mudahan barokah doa panjenengan anak saya sembuh. Ini perampok dimintain doa hadirin. Perampoknya batin nang jero ati. Aja meningkan donga Fatihah benyong ora becus. Wong perampok ini. Cuman karena sedang nyamar jadi orang baik, perampoknya akhirnya pura-pura. Airnya disembur. Buah, nggak tahu bacanya apa sudah. Pokoknya disembur. Dikasihkan ke tuan rumah, diminumkan ke anaknya. Subhanallah, sembuh seketika hadirin. Sembuh seketika. Karena apa? Husnudzon. Yang doa ini adalah orang mulia. Padahal perampoknya nggak baca apa-apa. Doanya juga biasa. Cuman karena keyakinan, sugesti yang luar biasa, ini perampok mengatakan, wah ini perampoknya doa, diambil airnya dengan penuh keyakinan. Subhanallah, anaknya pun sembuh dari sakit. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita pengen beruntung, siapapun yang kita temui, yakini bahwa itu orang baik. Tapi antep ya. Ya, terutama kalau mungkin penampilannya ya, kayak gembel, rambutnya acak-acakan, ya, pakaiannya lusuh, ya penganggap wali kayak yang antep. Nah, padahal ulama mengatakan wa kullul layali lailatul qadri fa'taqid.
Wa kullu man talqahu fa'taqidil khadira. Kata ulama, setiap malam yakinilah malam Lailatul Qadar, kau pasti akan mendapatkannya. Sekalipun bukan bulan Ramadan hadirin. Yakini malam ini malam Lailatul Qadar, akan terus ibadah kita. Wah, Lailatul Qadar pahalanya 1000 bulan ibadah, sholat, baca Quran. Sekalipun ini bukan Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkannya. Paling enggak mendapatkan pahala yang kita lakukan. Wa kullu man talqahu fa'taqidil khadira. Dan setiap orang yang kau jumpai, yakini itu Nabi Allah Khidir. Yakini Nabi Khidir. Siapa aja? Ana wong edan Nabi Khidir kan. Ana wong ini Khidir kan. Ada ini Khidir. Kok jangan-jangan Hafid Khidir kan. Jangan-jangan ini Khidir. Loh, enggak apa-apa. Kenapa kita meyakini setiap orang yang kita jumpai Nabi Khidir? Supaya kita husnudzon sama orang tersebut. Supaya kita enggak merendahkan orang itu. Supaya kita enggak meremehkan orang tersebut. Ya. Kalau kita menganggapnya dia Nabi Allah Khidir, kita enggak akan meremehkan hadirin. Kita akan menghormati, oh Masya Allah ente Khidir, Masya Allah doakan saya. Kita enggak akan meremehkan. Sebenarnya dianggapnya hafid, hafid kon kuwuk misal gitu. Biasa ini sudah enggak. Tapi kalau dianggapnya Nabi Allah Khidir, ya Allah Masya Allah. Nah, kita akan mempersilahkan anak mangan ke buli kon tulifit pertama fit kamu. Nah, ini Nabi Allah Khidir. Nah, jadi ini yang disembunyikan oleh Allah. Artinya Allah menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Maka itu jangan sia-siakan hadirin. Jangan sia-siakan amal, jangan remehkan maksiat, dan juga yakini setiap hamba Allah yang kita temui adalah wali min auliyaillah, sehingga kita ini akan mendapatkan sir dari Allah Subhanahu wa taala sebab husnudzon yang kita kedepankan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja hadirin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Nasihat yang sekelumit ini mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal. Sekali lagi, jangan sampai keadaan yang terjadi di sekitar kita ini seperti mungkin kerja di rumah dan sebagainya terus melemahkan semangat kita untuk ibadah. Justru ambil kesempatan ini, mungkin sebagian dari kita kerjaan di kantornya, kerjaan di tempat kerjanya nggak full, ya kebenaran. Ya, artinya kebenaran ini waktu luang kita pergunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan perbuatan yang sia-sia hadirin. Tambah di rumah, tambah semangat untuk ibadah. Ya, apalagi ini sudah akhir-akhir di bulan Sya'ban yang sebentar lagi mau masuk bulan Ramadan. Semangat kita di dalam untuk beribadah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat, memberikan istilahnya keridhaan kepada kita semua dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Insyaallah sampai ketemu lagi besok lusa hari Rebo malam Kamis di waktu yang sama, yaitu ba'da salat maghrib sampai isya. Mudah-mudahan sekelumit ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk semua yang mendengarkan nasihat ini, semua yang mendengarkan pengajian ini. Amin ya rabbal alamin. Hadza wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.